sebuah desa terpencil di Kalimantan, ada sebuah warung yang terkenal dengan kelezatan masakan tradisionalnya. Warung itu milik Bu Broto, seorang janda tua yang selalu ramah dan ceria. Setiap pagi, aroma masakan dari dapurnya selalu menggoda penduduk desa untuk mampir, baik untuk sarapan maupun makan siang. Warung Bu Broto selalu penuh sesak oleh para pelanggan yang ingin menikmati masakannya. Namun akhir-akhir ini, suasana desa mulai berubah. Warga sering mendengar suara aneh di malam hari, seperti desiran angin bercampur dengan suara berkretak yang mengerikan. Beberapa ayam milik warga hilang tanpa jejak, dan anehnya, mereka menemukan bulu-bulu ayam yang berserakan di sekitar pohon beringin tua di pinggir desa. Desas-desus pun mulai beredar bahwa Kuyang, hantu berwujud kepala terbang dengan organ tubuh yang menjuntai, mulai berkeliaran di desa mereka. Pak Jono, kepala desa yang terkenal pemberani, memutuskan untuk menyelidiki. Bersama beberapa warga, ia melakukan ronda malam. Setiap malam mereka berjaga di sekitar desa, membawa obor dan parang. Namun tidak ada yang aneh yang mereka temukan, hanya keheningan malam yang terasa semakin mencekam. Suatu malam, ketika Pak Jono dan warga sedang ronda, mereka melihat sesuatu yang aneh di dekat warung Bu Broto. Ada bayangan hitam yang melayang rendah, dan terdengar suara berkretak dari dalam warung. Pak Jono, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, mendekati warung itu dengan hati-hati. Ketika ia mengintip dari celah jendela, Pak Jono terkejut bukan main. Di dalam warung, terlihat sosok kepala yang terbang dengan organ tubuh menggantung di bawahnya, sedang melayang-layang di atas panci besar. Ternyata, Kuyang itu sedang mencari bahan tambahan untuk masakan Bu Broto. Pak Jono segera memberi isyarat kepada warga untuk bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekat, hanya bisa berdoa agar Kuyang itu tidak melihat mereka. Namun, salah satu warga, Pak Mamat, yang terkenal dengan sifat usilnya, punya ide gila. Bagaimana kalau kita tipu Kuyang itu? Kita buat dia bingung dengan memberinya bumbu masak yang salah. Bisiknya pada Pak Jono. Pak Jono terdiam sejenak, tapi karena tidak ada ide lain, ia akhirnya setuju. Mereka pun dengan hati-hati merangkak menuju dapur warung dan mengendap-endap mengambil bumbu masak dari rak. Mereka menggantinya dengan garam, merica, dan cabai dalam jumlah yang sangat banyak. Keesokan harinya, seluruh desa gempar. Warung Bu Broto sepi. Tidak ada pelanggan yang datang. Padahal biasanya warung itu selalu ramai. Bu Broto sendiri terlihat kebingungan dan bingung. Kenapa hari ini sepi sekali ya? Padahal aku masak lebih banyak dari biasanya, gumamnya. Ternyata, malam itu Kuyang yang kelaparan memutuskan untuk memasak sendiri, menggunakan bahan-bahan yang ada di warung. Tapi karena bumbu masak yang sudah diganti oleh Pak Jono dan warga, hasil masakannya menjadi kacau. Kuyang itu tak sadar bahwa ia telah memakan masakan yang super pedas dan asin. Akibatnya, ia merasa mual dan pusing, sehingga tak bisa keluar lagi di malam hari. Pak Jono dan warga desa yang mendengar cerita Bu Broto tentang keanehan masakannya hanya bisa tersenyum lega. Mereka tahu bahwa si Kuyang telah kena getahnya sendiri. Dan sejak malam itu, desas-desus tentang Kuyang mulai menghilang. Warung Bu Broto pun kembali ramai seperti biasa, meski Bu Broto tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ada satu hal yang membuat Pak Jono dan warga tidak bisa berhenti tertawa. Setiap kali mereka mengingat wajah Kuyang yang kepedasan dan mual, mereka tidak bisa menahan tawa. Siapa sangka, musuh paling menakutkan di desa mereka bisa dikalahkan hanya dengan sedikit bumbu masak. Cerita ini mengajarkan kita bahwa terkadang solusi untuk masalah besar bisa datang dari ide-ide konyol yang tidak terduga. Tapi yang pasti, jangan pernah mengusili warung Bu Broto. Siapa tahu Kuyang yang malang itu masih ingat jalan pulang.